Bab 1721. Orang biasa berdiri di puncak dunia. Perang kali ini dapat dimenangkan. Siapa yang paling pantas mendapat pujian? Pastinya adalah Nathan Clark. Terlepas dari kemunculan klan Seiryu yang merebut kemenangan. Tapi kemunculan mereka hanya penyelesaian saja. 4/5 masalah semua ditangani oleh Nathan. Terutama senjata pembunuh dewa yang paling mengancam. Nathan menguji racun dengan tubuhnya dan menghabiskan semua kotak energi senjata pembunuh dewa. Termasuk versi senjata terbaru, membuat ancaman yang sebenarnya hilang. Jika tidak, senjata pembunuh dewa juga akan menjadi ancaman besar bagi klan Seiryu. Bagaimanapun, Nathan Clark adalah orang yang paling banyak berkontribusi. Dia memimpin semangat juang Neslandia untuk membalikkan keadaan. Jadi semua orang ingin dia tetap hidup. Bahkan jika dia telah mati, juga harus menemukan beberapa jejak peninggalannya. Puluhan ribu orang mencari secara menyeluruh di setiap sudut. Tapi tidak ada keajaiban. Mereka tidak menemukan Nathan. Walaupun hanya sedikit jejak pun tidak ada. Guru sudah tiada. Aku melihat dia diledakkan sampai lenyap dengan mataku sendiri. Senjata pembunuh dewa begitu menakutkan. Dapat membuat orang menghilang dalam sekejap. Aaron Garrett dan yang lain tidak bersedia menerima kenyataan ini. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Aku berharap Tuhan menyayangi Neslandia. Akan terjadi keajaiban sekali lagi. Semua orang berdoa dalam hati. Buk buk buk. Puluhan ribu tentara menembak ke langit untuk memberi penghormatan kepada Nathan. Di sisi lain, setelah Ernest Suarez dibawa ke negara Waregel, dia menerima penghormatan tertinggi dan perlakuan paling mewah. Richard dan yang lain menyetujui semua persyaratan yang dia usulkan. Tanah dan pulau tidak menjadi masalah. Bahkan memenuhi janji untuk menjadikannya raja. Negara Waregel memiliki banyak negara koloni kecil. Di bawah kuasa Richard, Waregel memutuskan untuk menyerahkan salah satu negara koloni terbesar kepada Ernest Suarez dan menjadikannya raja. Upacara akbar untuk pelantikan raja akan diadakan dalam 7 hari. Meskipun mereka tidak memenangkan peperangan itu, namun nama Ernest Suarez menyebar ke seluruh dunia, menjadikan dia tokoh paling populer. Kini banyak selebriti wanita internasional yang datang mengunjunginya dan bersedia menjadi kekasihnya. Beberapa orang kaya di dunia mendatanginya, rela menghabiskan banyak uang untuk membeli senjata pembunuh dewa di tangannya. Banyak orang berdatangan dari seluruh dunia untuk mencari perlindungan dari Ernest Suarez. Ernest Suarez adalah orang biasa, namun dia berdiri di puncak dunia. Aku juga punya jasa. Setidaknya aku membunuh Nathan Clark. Aku benar-benar ingin memberitahu Kirana tentang berita itu sendiri. Ernest Suarez mengeluarkan senyum mesum. Dibandingkan dengan kegembiraan Ernest Suarez, Richard dan yang lain mengalami depresi. Mereka telah menyusun rencana begitu lama, mengumpulkan kekuatan yang begitu besar. Tapi tidak disangka pada akhirnya gagal total. Bahkan adiknya hampir terbunuh. Melihat penampilan Jefferson yang sengsara, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Kakak, beruntung Nathan Clark sudah mati. Dendamku terbalaskan. Setelah melihat kekuatan Nathan, Jefferson tahu bahwa harapan balas dendamnya tipis. Untungnya, ada senjata pembunuh Ernest Suarez. Ya, kita masih mengambil keuntungan. Setidaknya Nathan Clark sudah mati. Kalau dia masih hidup, dia akan menjadi ancaman terbesar bagi kita di masa depan. Hal yang membuatku bingung adalah dari mana bala bantuan terakhir Neslandia datang. Siapa mereka? Richard mengusap dagunya sambil berpikir. Jefferson juga sedang memikirkannya. Gambar-gambar yang terlintas di benaknya semuanya adalah Nathan Clark. Tubuhnya terus gemetaran. Mengingat segala macam hal tentang Nathan, dia benar-benar ketakutan. Sejak kecil, Nathan adalah orang pertama yang membuat dia merasa takut. Dia bahkan memiliki perasaan yang kuat. Nathan sama sekali belum mati. Suara Nathan terngiang di telinganya, tidak peduli kemana kamu melarikan diri walau ke ujung bumi. Aku akan menangkapmu kembali. Kamu tidak dapat melarikan diri dari genggaman tanganku. Bab 1722. Nathan muncul. Jefferson menjadi semakin ketakutan. Sepertinya Nathan ada di sekitar dirinya. Sepasang mata gelap terus menatapnya. Dia akan segera datang ke Waregel untuk membawanya kembali.
Jefferson memberitahu kakaknya tentang semua peristiwa itu. Hasilnya dia dimarahi habis-habisan oleh Richard. Jefferson, kamu sakit karena ditakuti oleh Nathan Clark. Aku beritahu kamu. Nathan Clark sudah mati. Benar-benar sudah mati. Ratusan ribu orang menyaksikan dia mati. Kamu mungkin mengalami trauma. Kemudian, Richard mencari beberapa psikiater untuk membuka pikiran dan mengobati Jefferson. Ernest Suarez juga mengalami situasi yang sama. Dia adalah tokoh paling diperhatikan oleh dunia. Ada efek positif dan negatif. Banyak orang memarahinya pengkhianat dan pembelot. Membunuh rekan senegaranya. Cepat atau lambat, dia akan ditangkap oleh Neslandia untuk menebus dosanya. Entah mengapa, Ernest Suarez merasa sedikit gugup ketika mendengar hal itu. Selalu merasa hal ini akan terjadi. Bagaimanapun, hati nuraninya merasa bersalah. Dia memberitahu Richard semua hal ini. Richard meyakinkannya, dia sekarang adalah penduduk Waregel. Statusnya sebentar lagi akan menjadi raja. Apa yang dia takutkan? Tidak ada yang bisa membawanya dari Waregel. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani berbuat onar di Waregel. Menangkap adik dan Ernest Suarez hanyalah mimpi orang bodoh. Ernest Suarez perlahan merasa tenang. Jika ditanya di mana tempat teraman di dunia, dalam ribuan mil pastilah Waregel. Sekarang dia sudah tidak takut sama sekali. Sementara Neslandia larut dalam kegembiraan. Di waktu yang bersamaan masih harus membereskan berbagai masalah yang diakibatkan oleh perang. Termasuk Aaron Garrett. Mereka terus mencari keberadaan Nathan. Meskipun kita telah menang telak dalam perang ini, tapi musuh yang melarikan diri tidaklah sedikit. Pertama, Ernest Suarez yang mengkhianati Neslandia dan membunuh banyak rekan senegaranya dengan senjata khusus. Dia adalah penjahat besar Neslandia. Sekarang dia telah melarikan diri ke Waregel. Kedua, Richard dan Jefferson dua bersaudara. Richard adalah salah satu dalang dari aliansi Dominion. Identitasnya masih belum diketahui. Mereka juga berada di Waregel. Ketiga, Triparta Group dari Skynia. Mereka juga mempunyai andil penting. Hampir semua sumber keuangan dan tenaga disediakan oleh mereka. Keempat, organisasi Aspida yang turut mengirim orang untuk berpartisipasi. Juga organisasi Apokalips. Prajurit Fradron membuat daftar musuh Neslandia. Mungkin saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jika kita memiliki kesempatan, semua orang harus membayar tindakan mereka. Semua musuh ini akan diingat oleh Neslandia. Masih ada para master yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran di Neslandia. Dan aliran sesat juga merupakan musuh Neslandia. Mereka semua harus mati. Mereka juga membuat daftar semua aliran sesat yang berhubungan dengan aliansi Dominion. Ya, ada kemunculan klan Seiryu. Semua sekte dan aliran sesat akan dihukum. Namun kita hanya bisa menyaksikan saja orang-orang seperti Ernest Suarez dan Richard bersaudara. Mereka ada di negara Waregel. Bagaimana kita bertindak? Hais. Untuk sementara mereka tidak bisa disentuh. Kita akan cari kesempatan di masa depan. Mungkin seumur hidup mereka tidak akan bisa tersentuh. Kudengar Ernest Suarez akan mengadakan upacara pelantikan Raja 7 hari ke depan. Jika itu terjadi kita semakin tidak bisa menyentuhnya. Semua orang berwajah frustrasi. Kenapa tidak bisa bertindak? Hukuman penjara 10 tahun Jefferson baru saja dimulai. Jadi dia harus kembali ke penjara dengan patuh. Ernest Suarez akan didakwa atas pengkhianatan dan akan dibawa kembali ke Neslandia untuk dieksekusi. Aku sudah bilang kalian tidak bisa lari dari genggaman tanganku. Di suatu tempat benua utara, sebuah suara terdengar. Nathan muncul. Bersambung.